Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir. Ya, mengenai kalibrasi, topik yang saya kira yang banyak sekali kelihatannya kalau di Politik Club ini bertanya mengenai soal kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Apa itu tera, verifikasi, dan lain-lain. Ya. Nah, ini sudah hadir di sini. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyono ya. Dulu Pak Mulyono ini adalah seorang manajer mutu di laboratorium di Jakarta ya Pak Mulyono ya. Beliau juga sekaligus seorang trainer atau konsultan untuk ISO 17025 dan juga anggota dari Quality Club. Ini semua memang anggota Quality Club ya, karena memang yang sebenarnya boleh ikut adalah dari anggota Quality Club. Nanti Pak Mulyono akan menjelaskan beberapa topik kalibrasi, dan nanti setelah itu kita ada semacam tanya jawab ya. Saya sudah rangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Itu kalau nggak salah saya hitung ada sekitar 60 ke 70 ya. Tapi pertanyaan itu sama-sama aja. Yaitu makanya saya sudah rangkum kira-kira mungkin 12 pertanyaan. Tampaknya mungkin agak sedikit molor. Tadi kita mungkin jam 20.30, agak mundur sedikit 15 menit. Kita mulai aja. Ya. Saya kira mungkin saya berikan waktu ya untuk Pak Mulyono untuk memperkenalkan diri dan mungkin langsung bisa mempresentasikan materi mengenai pengenalan kalibrasi. Silakan Pak Mulyono. Suaranya belum ada Pak, di mute masih. Belum terdengar Pak, suaranya masih mute Pak. Ya. Oke. Jelas ya Pak ya? Agak kecil sih Pak, agak kecil ya. Mungkin jelas tapi kecil. Coba sekali lagi Pak. Cek, 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 cek. Silakan Pak, dicoba aja dulu ya. Cek. Ya, oke, bagus Pak. Monggo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mulyono. Senang sekali ya Pak ya, malam hari ini bisa ketemu dengan warga Quality Club ya. Kita cuma ngechat saja lewat WA ya, di grup masing-masing ya. Saya yang pertama ucapkan terima kasih pada Pak Zuli Pak. Saya sangat mengapresiasi Pak dengan jadi salah satu membernya di Quality Club itu ilmunya banyak Pak. Saya terus terang banyak mengambil manfaat dari grup WA ya, grup WA Quality Club. Yang kedua saya juga sering download Pak dari beberapa dokumen yang sudah di-share sama Pak Zul ya. Untuk malam hari ini saya kepengen berbagi. Ya tidak cuma ngambil manfaat saja dari Quality Club, saya juga kepengen memberi manfaat juga untuk teman-teman yang lain. Ya, gitu Pak Yul. Mohon izin Pak Yul untuk ini ya, share screen ya Pak ya. Silakan. Bentar Pak, saya berikan dulu ya. Ini dulu. Yang sini Pak, yang ya share screen. Ya sudah Pak, silakan share screen. Ya, oke teman-teman semua, untuk malam hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan apa itu pengenalan kalibrasi. Ya, saya agak tergelitik ya Pak Islu, karena kemarin kan sempat beberapa kali tuh masuk
di grup ya, banyak Ya. yang nanya kalibrasi. Ya. Daripada menjelaskan satu-satu, lebih baik langsung ya, seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara kalibrasi itu sebenarnya ini Pak, salah satu ilmu yang sangat teknis ya. Ya. Tapi saya berusaha untuk 1 jam ini saya akan sedikit memberikan gambaran dan pemahaman kepada Bapak Ibu semua apa itu kalibrasi. Ya. Mohon izin Pak Zul memperkenalkan diri Pak Zul. Silakan. Ya, Bapak Ibu semua, nama saya Mulyono Pak. Kebetulan saya sehari-hari masih bekerja di sebuah laboratorium pengujian. Kebetulan lab pemerintah ya di Semarang. Ya. Saya diberi amanah sebagai analis kimia, kemudian sebagai panelis sensori, juga sebagai penjaminan mutu. Ya, kebetulan di kantor saya itu punya 3 standar ya, ISO 9001, ISO 1725, lab pengujian, dan kita juga sebagai LS Pro, LS 17065. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat Bapak Ibu kepingin mengetahui apa itu LS Pro, ya ISO 1725, insya Allah saya siap ya menyampaikan materi terkait dengan materi itu. Terus saya juga beberapa kali ya menyampaikan atau diberi tugas. Saya beberapa kali diundang oleh beberapa lab, beberapa instansi itu untuk memberikan materi training terkait dengan 1725. Ya. Jadi memang kompetensi saya yang paling pokok itu di ISO 1725. Ini pengujian dan lab kalibrasi, Bapak Ibu semua. Oke. Sebelum kita masuk materi kalibrasi, Pak Ibu, saya kepingin sedikit memberikan gambaran apa itu pengukuran. Ya. Jadi kalau kita bicara kalibrasi, itu mau nggak mau kita mesti bicara terkait dengan pengukuran atau measurement. Ya. Measurement ini ada satu ilmu ya yang terkait dengan measurement, yaitu metrologi. Ya. Jadi jangan terbalik ya. Ada metrologi, ada meteorologi. Itu sangat beda. Kalau kita bicara metrologi, itu adalah ilmu tentang pengukuran. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar kata meteorologi, itu cuaca. Jadi walaupun itu terpaut satu huruf, tapi beda maknanya. Ya. Jadi meteorologi adalah ilmu tentang pengukuran. Ya. Pengukuran itu apa? Kalau di dalam definisinya ya Pak Ibu ya, untuk pengukuran ini adalah dia proses empirik. Jadi kegiatan pengukuran itu jelas dia kegiatan yang ilmiah. Ya, kegiatan ilmiah untuk memperoleh gambaran kuantitatif. Jadi kalau kita mengukur itu pasti ada angkanya. Ya. Jadi kuantitatif ada angkanya. Sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu objek tertentu. Ya. Saya ambil satu contoh saja ya. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal semua ya. Hampir ini di setiap perusahaan, di setiap tempat ada alat ukur seperti ini. Yaitu kaliper ya. Kaliper ini adalah alat untuk mengukur dimensi. Ini contoh ya Pak Ibu ya. Saya memberikan ya contoh. Jadi saya kepengen tahu ini berapa sih lebar dari benda ini ya. Jadi saya ukur. Nah, ini terdisplay di sini 62,35 mm. Itulah kegiatan pengukuran. Ya. Jadi dengan saya tahu ada nilai 62,33 mm, berarti saya bisa memberikan gambaran. Oh, berarti lebarnya segitu. Berarti ini kalau misalkan saya buat untuk produk lain mungkin perlu ditambahkan. Ya, jadi saya tahu itu kurang panjang, kurang pendek sesuai dengan standarnya. Ya, itulah yang disebut dengan pengukuran. Ya. Jadi kalau bicara pengukuran itu Maaf Pak Mul, ini slide-nya di tempat kami masih di halaman definisi. iya Pak, masih ini Pak, belum berubah Pak. Iya. Jadi itu ya. Pengukuran itu seperti itu. Lalu kenapa sih harus ada kalibrasi? Ya, gini ya Pak Ibu ya. Kalau kita bicara kalibrasi, itu yang sebenarnya kenapa kok setiap
instansi, setiap perusahaan, setiap organisasi itu sering melakukan kalibrasi. Karena hampir di setiap sistem manajemen ya, atau setiap standar, itu banyak yang mensyaratkan kalibrasi. Ya. Saya akan beri contoh 2 saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka di standarnya ISO 17025, itu jelas ada kalibrasi ya. Karena standar laboratorium pengujian dan lab kalibrasi ya. Itu di klausul 6.4 dan 6.5. Jelas itu. Ya, mensyaratkan bahwa setiap alat ukur itu harus dikalibrasi ya. Lalu kalau kita buka di standar ISO 9001 itu di klausul 7.1.5.2 itu jelas ya. Ya, tertelusur pengukuran. Ya, di situ disebutkan bahwa peralatan ukur itu harus dikalibrasi dalam kurun waktu tertentu. Ya. Ini saya ambil contoh 2 ya, tapi saya yakin ya di beberapa standar itu yang lain pasti mensyaratkan itu. Kayak ISO 22000 pasti mensyaratkan. Ya. Standar keamanan pangan ya. Dan standar-standar yang lain. Jadi sepertinya kalibrasi ini menjadi sesuatu yang wajib. Ya, kalau kita bicara terkait dengan ya standar ya atau sistem mutu. Ya. Sebenarnya apa sih kalibrasi? Ya. Gini Bapak Ibu ya. Ini sekedar informasi. Kalau kita bicara pengukuran ya, misalkan saya ini melakukan pengukuran panjang atau dimensi dengan menggunakan kaliber. Ya, saya melakukan pengukuran suhu, ya, dengan menggunakan termokouple seperti ini, ya. Atau saya melakukan pengukuran yang lain ya, ada tekanan, ada gaya dan lain-lain. Ya. Perlu diketahui ya, kalau kita bicara alat ukur di dunia ini itu tidak ada satupun alat ukur yang bisa memberikan hasil ukur yang pasti betul. Gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi tidak ada satupun alat ukur di dunia ini yang bisa memberikan hasil pengukuran yang pasti betul. Ya. Pak Mulyono, ini slide-nya kok tiba-tiba hilang, Pak? Ya. Ya, oke. Silakan. Ya. Jadi gini ya, Pak. Jadi tidak ada satupun alat ukur di dunia ini yang dia menghasilkan alat ukur yang pasti betul, pasti benar. Walaupun itu sebuah organisasi atau perusahaan yang sangat ilmiah ya. Katakanlah dia NASA atau Tesla, itu nggak mungkin alat ukurnya itu pasti betul. Ya. Jadi itulah fungsinya kalibrasi ya Pak. Jadi kalibrasi ini sebenarnya fungsi yang nomor 1 yang paling utama dari kalibrasi. Dia itu untuk melihat seberapa besar penyimpangan alat. Jadi kalau kita pengen tahu ya, alat ini penyimpangannya kecil atau besar, ya, itu dengan kalibrasi, mau nggak mau. Ya. Tidak ada satu metode lain yang bisa menilai, hanya dengan kalibrasi. Jadi itu nomor 1 ya Pak, menilai seberapa besar sih penyimpangan dari hasil ukur. Ya. Ya. Lalu kalau dibuat metode ya Pak ya. Ya. Kalibrasi ini rangkaian kegiatan yang bertujuan menetapkan hubungan antara nilai besaran yang ditujukan oleh peralatan dan nilai ukur oleh standar. Ya. Kalau kita kepingin melihat ya Pak, saya punya alat ukur nih. Alat ukur ini adalah alat ukur kaliber. Ya. Saya kepingin melihat nih, ini seberapa jauh sih penyimpangannya. Saya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu nomor 1. Itu harus punya yang namanya reference standar, ya, reference value, ya, reference value. Nah ini, ya. Jadi saya misalkan kepengen mengkalibrasi timbangan, maka saya harus punya yang namanya reference value. Ya, kalau timbangan itu reference value-nya namanya anak timbang. Ya. Lalu kalau Pak Ibu bertanya ya, Pak, itu gimana Pak cara menilai bahwa satu timbangan itu ada penyimpangan ya dengan nilai tertentu? Ya,
Ini saya sedikit memberikan gambaran ya Pak Ibu. Jadi nomor 1 seperti ini Pak Ibu. Jadi kita harus punya referen material, di mana referen material itu dia harus punya nilai. Ya, caranya dikalibrasi dulu. Ya, referen materialnya. Saya ambil contoh ya Pak. Saya punya anak timbang sudah dikalibrasi, nilainya 50,0074. Ya. Kemudian anak timbang ini saya gunakan untuk mengkalibrasi timbangan. Ya, seperti ini, Pak. Ya. Jadi ini timbangan. Ya, saya kalibrasi dengan menggunakan referen material. Ya, anak timbang. Ya. Contoh ya, anak timbang itu nilainya 50,0074. Kemudian hasil pembacaannya, kalibrasinya, ketemunya 50,0063. Perbedaan antara nilai 50,0063 dengan 50,0074 itu namanya penyimpangan, Pak, atau error. Ya. Nah, seperti ini. Jadi faktor koreksi adalah nilai standar kurangi pembacaan UT ya, unit under test. Ketemunya 0012. Jadi timbangan ini pada titik 50 gram dia penyimpangannya 0,0012 gram. Ya. Jadi seperti itu Pak kira-kira ya kalibrasi ya. Ya. Jadi dia kepengen melihat seberapa jauh penyimpangannya. Ya. Kalau kita mau mengkalibrasi kaliper ya, maka kita harus punya seperti ini Pak. Namanya gauge block nih. Ya. Jadi nilainya gauge block berapa, kemudian nanti gauge blocknya dibaca di alat kaliper ini, selisih antara pembacaan dengan nilai yang ada di gauge block ini disebut dengan penyimpangan atau error. Gitu Pak. Ya. Ya. Kalau saya mau mengkalibrasi ini ya, apa enclosure ya. Enclosure itu sebuah alat yang dia ada pengaturan suhu. Ya, bisa oven, bisa inkubator, bisa furnace. Itu harus pakai seperti ini, Pak, namanya thermocouple ya. Jadi perbedaan antara nilai yang ada di sertifikat thermocouple dengan nilai sesungguhnya itu disebut error. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak, yang disebut dengan kalibrasi. Jadi dia kepengen melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai penyimpangannya atau errornya. Ya, makanya penting itu, Pak. Kenapa di semua alat-alat produksi, di semua alat-alat lab itu wajib kalibrasi. Ya, karena kalau kita tidak tahu seberapa jauh nilai errornya, ya, maka kita tidak bisa menilai apakah layak pakai atau tidak alat itu. Sehat Oyot bilang. Ya kali sender itu sana, di sender sana dekat ayah sana. Nanti jatuh handphone ayah itu rusak. Cek. Oke. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu ini ya, pengen tahu ya, Pak, gimana sih kalibrasi itu dapat dilakukan ya? Jadi menurut standar ya, menurut SOP kalibrasi itu seorang lab kalibrasi ataupun kita ya itu bisa melakukan kalibrasi itu ada 5 syarat Pak Ibu. Yang pertama jelas dia butuh yang namanya tool atau alat. Ya, wajib itu. Ya. Yang kedua dia harus dipenuhi kondisi lingkungannya. Ya. Jadi harus dikondisikan itu suhunya harus berapa, kelembabannya berapa. Ya. Nomor ketiga, dia harus ikut satu metode yang valid. Ya. Keempat, dia harus dilakukan oleh personel yang kompeten. Makanya personel petugas kalibrasi di sebuah laboratorium atau di sebuah perusahaan itu dia harus pernah mengikuti training. Ya, ikut training. Yang nomor 5, kegiatan kalibrasi itu harus ada buktinya. Ya. Jadi harus jelas. Kalau misalkan sudah suatu alat itu dikalibrasi, itu nanti hasilnya berapa harus ada. Ya, berapa penyimpangannya. Ya. Ya. Saya ambil satu contoh saja ya. Ya. Kalau kita mau mengkalibrasi massa, timbangan ya,
itu alatnya seperti ini. Ya. Ini mau nggak mau kita harus punya ya. Jadi kita harus punya alat timbang terkalibrasi, kita harus punya termohigro. Termohigro itu untuk mengukur suhu dan kelembapan ya di suatu ruangan ya. Kita harus punya barometer untuk menentukan tekanan udara. Kita harus punya sarung tangan, pinset. Terus kita harus punya skor lembar penilaian, ya, lembar kerja penilaian. Lalu kita harus hitung itu berapa penyimpangannya, berapa ketidakpastiannya dengan menggunakan alat bantu. Biasanya pakai PC ya, pakai PC, pakai aplikasi Excel boleh. Ya. Jadi bisa dikatakan kegiatan kalibrasi itu bukan pekerjaan yang sembarangan. Dia benar-benar detail itu mengerjakannya. Ya. Jadi saya hanya memberikan contoh satu saja, ini alat. Ya, alat saja seperti ini persyaratan. Ya. Belum lagi misalkan lingkungan itu di pengaturannya ketat ya. Jadi kalau misalnya saya mengkalibrasi timbangan itu suhunya itu harus berapa, kelembabannya berapa, harus jelas. Ya. Lalu metode kita harus menggunakan metode yang valid ya. Ya. Bisa menggunakan metode Kahn, bisa menggunakan metode yang lain. Ya. Ya. Kira-kira itu ya Pak Ibu ya. Kalau misalkan Pak Ibu kepingin mengkalibrasi sendiri boleh. Nanti habis ini ada slide ya, ada slide. Bisa nggak kita mengkalibrasi sendiri? Ya. Oke. Lalu kalau kita sudah mengkalibrasi, itu kira-kira kalibrasi berikutnya waktunya berapa bulan atau berapa hari atau berapa tahun sih? Ya, itu yang disebut dengan interval kalibrasi. Ya. Jadi interval kalibrasi itu sebenarnya tidak mutlak ya. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan penentuan interval kalibrasi itu macam-macam ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ambil dari rekomendasi vendornya atau manufakturnya. Dia mau berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun, itu bisa diambil itu. Jadi ambil dari manual booknya, lihat itu rekomendasi dari vendornya berapa. Ya. Yang kedua itu sebenarnya terkait dengan kondisi lingkungan. Ya, jadi misalkan saya punya timbangan dua, satu itu di tempat yang terkondisikan ya, suhunya terkendali, kelembabannya terkendali, dengan saya letakkan di tempat yang kurang terkendali. Ya, jelas yang terkendali ini dia lebih panjang itu interval kalibrasinya. Ya. Yang nomor ketiga itu terkait dengan pemeliharaan alat. Jadi kalau alat sering di-maintain ya, secara rutin, itu sebenarnya lebih panjang itu interval kalibrasinya. Ya. Nomor 4 itu terkait dengan beban kerja. Semakin alat itu sering dipakai, maka dia lebih sering ya, dikalibrasi ulang. Ya. Nomor 4 biasanya ada permintaan customer. Ya, jadi ada beberapa customer itu yang minta ya, terutama kalau customer besar ya. Saya beli produkmu, tapi tolong alat-alat produksimu dikalibrasi dengan durasi tertentu, bisa. Ya, itu ya. Tapi kita bisa menggunakan beberapa acuan, Pak. Ya. Kalau saya ditanya, Pak Mul, untuk menggunakan durasi interval kalibrasi itu pakai acuan apa? Kalau saya ini, Pak. Ya. Jadi ini adalah acuan yang biasanya dipakai di lab ya, terkait dengan penentuan interval kalibrasi. Pakai aturan ini. Ya. Ini punya SAC ya, Singapore Accreditation Council. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu mau menggunakan acuan lain boleh ya. Misalkan Kementerian Perdagangan dia mengeluarkan permen misalkan, boleh. Ya. Atau Bapak Ibu menggunakan aturan dari user ya, dari pelanggan, dia memberikan satu guidance ya, atau satu aturan ya, interval kalibrasinya berapa, boleh ya. Atau peraturan lain yang memang legalnya jelas, boleh ya. Tapi kalau saya ini Pak, karena saya kebetulan sehari-hari memang di industri laboratorium ya, saya jelas harus menggunakan aturan yang terkait dengan laboratorium ya. Itu lalu bagaimana sih untuk memastikan hasil ukur selalu akurat? Ya. Yang nomor 1 itu kalibrasi.
Dan kalibrasi ini sebenarnya bukan ending ya Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Pak, alat saya sudah dikalibrasi, berarti alat saya itu bagus, valid, dan hasil pengukurannya. Salah, Bu. Ya. Jadi kalibrasi itu sebenarnya bukan ending, tapi malah starting ya. Ya, starting. Jadi nomor satu, kalau kita punya alat ukur, itu kita wajib melakukan kalibrasi secara rutin, sesuai dengan durasi waktu tertentu ya, yang kita tetapkan. Ya, yang itu bisa menggunakan acuan. Ya. Kalibrasi itu jelas, dia fungsinya untuk menilai penyimpangan. Ya. Dan kalibrasi itu bukan repair ya Pak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau mengkalibrasi, operator kalibratornya itu tidak bisa memberikan justifikasi ini rusak atau enggak. Pokoknya setiap ada barang yang masuk pasti dia kalibrasi, hasilnya berapapun. Ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengirim suatu alat ukur, ya alat ini dikirimkan ke lab kalibrasi, kemudian lab kalibrasi memberikan sertifikat kalibrasi ya. Ya. Kita punya kewajiban dua, Pak Ibu. Yang pertama, sesaat setelah kita menerima sertifikat kalibrasi, itu kita wajib melakukan namanya evaluasi kalibrasi. Ya. Jadi kita hitung itu. Penyimpangan yang ada di sertifikat itu kita bandingkan dengan toleransinya. Kalau penyimpangannya itu lebih kecil dari toleransi, itu alatnya oke. Berarti layak kita gunakan. Tapi kalau penyimpangannya lebih gede dari toleransi, itu alatnya sebenarnya tidak layak digunakan. Ya. Dan harus di-repair ya, atau diperbaiki agar dia menghasilkan hasil ukur yang lebih baik. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi ini sekali ini dilakukan ini evaluasi kalibrasi. Ya. Pak, kalau hasil evaluasinya sudah baik, Pak. Lalu tugas kita berikutnya apa? Secara berkala, Bapak Ibu harus melakukan cek antara. Kalau di tempat saya sebulan sekali. Ya. Cek antara ini penting ya. Karena dengan cek antara itu nanti kita tahu apakah nilai penyimpangan itu masih sesuai enggak dengan di sertifikat. Ya. Kalau nilai penyimpangannya itu lebih gede dari sertifikat dan terpautnya jauh, itu sebenarnya sudah wajib dikalibrasi ulang. Berarti nilai penyimpangan yang ada di sertifikat itu sudah mulai mengalami pergeseran nilai. Ya, nggak bisa itu nilainya dipakai. Ya. Jadi ada 3 kewajiban ya, Bapak Ibu semua yang saat ini bekerja di perusahaan instansi apapun ya, harus dikalibrasi. Yang nomor 2 itu kita harus melakukan evaluasi. Yang ketiga itu kita harus melakukan pengecekan antara. Ya, jadi kalau ini dilakukan secara kontinu ya, kalibrasi, evaluasi kalibrasi dan pengecekan antara kontinu, itu diharapkan alat ukur itu selalu dalam kondisi yang valid hasil ukurnya. Ya. Dan kalaupun nanti ada penyimpangan, kita tahu dari awal ya. Bolehkah perusahaan mengkalibrasi alat ukurnya sendiri? Ya. Saya sering ditanya ya Pak. Bahkan yang tadi pagi itu, saya kan di WA sama ada perusahaan yang tanya saya. Ya. Pak, saya itu punya alat ukur. Alat ukurnya itu kebetulan spesial ya. Maksudnya jarang ada di Indonesia. Saya sudah muter-muter nih. Ya, sudah muter-muter ke beberapa kalibrasi, tidak ada satupun yang sanggup. Ya. Bolehkah saya mengkalibrasi alat ukur saya sendiri? Ya. Saya tidak bisa menjawab langsung ya, tidak berani berargumen, tidak berani mengambil tidak bisa memberikan keputusan. Tapi saya buka standar, Pak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti bisa buka ya di situsnya kan.or.id. Nanti dibuka di panduan kan.u.01. Ya. Itu di situ dijelaskan ya di klausul 8.3. Ya. Kita sebagai sebuah organisasi itu boleh mengkalibrasi sendiri ya, Pak. Ya, boleh mengkalibrasi sendiri ya. Datanya ini ya bukan saya yang memberikan statement ya, tapi ini dari kan ini yang membolehkan. Ya. Cuma ada tapinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di klausul yang G itu. Ya. Jadi bila
ada sebuah organisasi atau lab pengujian melakukan kalibrasi alat ukurnya sendiri, maka nomor satu dia harus punya prosedur. Ya. Yang kedua, dia harus punya referensi material yang terstandar ya. Ya. Kemudian yang nomor tiga, dia harus punya bukti kegiatan kalibrasinya bagaimana. Ya. Penyimpangannya berapa? Harus ada datanya. Ya. Jadi nggak bisa kalibrasi itu kalau tidak menerbitkan sertifikat. Nomor 4, personil yang melakukan itu harus jelas kompeten. Makanya personil itu harus diikutkan satu training ya. Saya sendiri untuk kalibrasi sudah training 3 kali. Ya. Saya kebetulan untuk kalibrasi bisa melakukan kalibrasi massa, bisa melakukan kalibrasi untuk dimensi, bisa melakukan kalibrasi volumetrik, dan bisa melakukan kalibrasi untuk suhu, enclosure. Ya. Yang lainnya saya nggak bisa, Pak Ibu. Ya. Misalkan pengujian gaya, pengujian pH saya nggak bisa. Karena saya belum pernah ikut training teknis untuk alat ukur seperti itu. Ya. Jadi boleh ya Pak Ibu mengkalibrasi sendiri. Ya. Jadi intinya, organisasi atau lab itu dapat mengkalibrasi alat sendiri. Namun dengan catatan seperti ini. Ya, kita dapat memenuhi kompetensi. Ya. Ada 5 kompetensi ya. Bapak Ibu harus punya alat, Bapak Ibu harus punya personil yang kompeten, harus punya metode yang valid, harus bisa memberikan laporan. Ya. Bahkan kalau kita mengkalibrasi alat ukur kita sendiri, sertifikat itu tetap harus terbit, Pak. Ya. Tapi dengan kop perusahaan kita. Ya. Misalkan Pak Zul nih ya, kebetulan punya perusahaan Sintegral misalkan, kepengen mengkalibrasi, ya kita terbitin sertifikat sendiri, sertifikat kalibrasi dengan kop perusahaan Sintegral. Ya. Tapi itu pemakaiannya hanya internal ya, dan tidak boleh menggunakan logo kan ya, karena kita kan belum terakreditasi. Dan ini nggak gampang ya, untuk memenuhi 5 ini nggak gampang ya. Ini butuh jelas sumber daya atau resort yang memang nggak murah ini. Ya. Jadi memang kita harus menyiapkan ruangan tersendiri yang kita ini ya yang kita setting ya, suhu kelembabannya sudah terkondisikan dengan suhu kelembaban tertentu. Ya, kita harus invest ke personil, kita ikutkan training, kita harus beli beberapa alat standar, dan alat standar referen material kalibrasi itu nggak murah. Contoh anak timbang itu yang kelasnya sudah F itu sudah lumayan itu ya, sudah puluhan itu ya, puluhan juta ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu semua, Pak Zul. Ya, kayaknya kita bisa langsung nyambung ke ini ya, sesi tanya jawab ya, Pak Zul ya. Oke, terima kasih Pak Mul. Ini sudah banyak nih yang mau tanya ya. Begini ya, jadi nanti yang mau bertanya saya berikan waktu untuk bertanya. Terima kasih Pak Mul, saya juga agak awam mengenai kalibrasi ya. Ternyata rupanya boleh kita lakukan sendiri, tadi Bapak sudah sampaikan ya. Tapi beberapa aturan-aturan, kebetulan itu juga tadi ada pertanyaan dari anggota Quality Club ya terkait dengan kalibrasi ini. Ya. Baik, mungkin sesi yang berikut saya akan coba memaparkan ya pertanyaan dari teman-teman Quality Club yang sudah masuk. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin dari pertanyaan itu nggak ada yang saya munculkan karena cukup banyak, tapi saya lihat pertanyaannya hampir mirip semuanya. Nah, ini coba saya mohon share screen dulu, Pak. Ya, Pak. Saya stop ya. Nanti setelah itu saya akan berikan waktu untuk teman-teman ya kalau mau bertanya mengenai daftar pertanyaan. Ini daftar pertanyaan dari anggota Quality Club yang saya rangkum. Kita langsung aja ya. Yang pertama, ini ada banyak sekali pertanyaan mengenai ini nih. Alat ukur apa saja sih yang perlu dikalibrasi? Kita kan
di perusahaan itu banyak sekali alat ukur. Tadi Bapak sudah sampaikan kaliper, ada timbangan. Tapi Ya. mungkin ada juga alat-alat ukur lain, Pak, yang perlu dikalibrasi. Bagaimana ya, Pak? Alat ukur yang harus dikalibrasi itu jelas, Pak. Yang dia berpengaruh kalau di lab ya, Pak ya. Yang menghasilkan alat ukur dan mempengaruhi hasil pengukuran, Pak. Contoh timbangan. Itu kan jelas. Dia kan ada outputnya, Pak, dalam bentuk display kan. Ya. Kemudian ini contoh ya, kaliper ini kan jelas. Dia kan ada displaynya, Pak. Itu wajib dikalibrasi. Atau ada alat ukur yang dia tidak ada outputnya ya, Pak. Tapi dia mempengaruhi ke proses produksi. Contoh nih, saya punya satu alat. Alat itu saya gunakan untuk melakukan proses thermal ya. Kebetulan saya di industri perikanan nih, Pak ya. Proses thermal ya. Proses panas ya, dimasukkan alat itu ya. Jelas kalau proses thermal itu kan pasti ada indikator suhu. Ya, dipanaskan suhu 120 derajat misalkan 1 jam. Itu harus kalibrasi, Pak. Karena dia berpengaruh ke produk. Ya. Jadi kira-kira gitu ya, Pak ya. Dan yang dia menghasilkan hasil pengukuran atau tidak menghasilkan hasil pengukuran tapi dia berpengaruh ke produk. Itu wajib dikalibrasi. Ya. Kalau seperti ini, seringkali ini ada pertanyaan, misalnya kayak penggaris gitu, Pak ya. Penggaris itu perlu dikalibrasi apa tidak? Karena kalau dikalibrasi, mungkin harga kalibrasinya lebih mahal dari penggaris. Iya. Gini Pak Zul, proses kalibrasi itu kan sebenarnya untuk dimensi ya. Kan ini ya, dimensi. Ini kan, saya dulu pernah ya Pak, berapa puluh tahun yang lalu, saya kan pernah kerja di sebuah industri manufaktur ya. Kebetulan industri manufaktur saya itu banyak sekali alat kaliper itu, banyak sekali alat kaliper. Satu pabrik itu mungkin lebih dari 100. Sebenarnya kalau kondisinya seperti itu, Pak, mendingan kita ngirimkan satu orang saja, Pak. Kita ikutkan training, lalu kita mengeset satu ruangan tertentu untuk lab kalibrasi, lalu kita beli standarnya, Pak. Kan enggak? Mungkin investasi di awal mahal ya, tapi yang dipakai selamanya, Pak. Jadi tetap harus, Pak. Ya. Kalibrasi. Kalau dimensi mudah, Pak. Dimensi itu enggak susah untuk proses kalibrasi. Ya, bisa dikerjain sendiri lah, nggak perlu ke lab kalibrasi. Ya. Baik. Jadi tetap dikalibrasi ya Pak, dengan caranya tadi mengirimkan teknisi kita ke luar untuk menjadi kalibrator. Iya, betul. Ya. Baik Pak, saya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menetapkan frekuensi kalibrasi? Tadi Bapak sudah jelaskan sih, tapi mungkin sekali lagi Pak. Gini Pak, yang saya paparkan tadi ya, saya kan pakai acuan SAG ya, Singapore Accreditation Council ya, SAG. Ya, Bapak Ibu silakan pakai standar yang lain ya. Saya ada standar Pak, misalkan Permen Kementerian Perdagangan boleh pakai. Ya, tapi perlu diperhatikan ya Pak Ibu ya, standar-standar itu sebenarnya interval kalibrasi minimal ya Pak. Ya, minimal itu. Ya. Kalau pemakaian alatnya itu sering dipakai ya sehari bisa beberapa kali. Yang kedua itu alatnya itu di dalam ruangan yang memang ini ya kondisinya itu terlalu ya Pak ya, bisa terlalu panas, bisa terlalu dingin, bisa terlalu kelembabannya terlalu tinggi. Ya, itu sebenarnya lebih sering Pak. Jadi kalau dalam standarnya bilang setahun, itu seharusnya harus lebih sering, mungkin setahun 2 kali. Ya. Gitu Pak. Jadi artinya kita juga bisa mengacu ke suatu aturan, kayak tadi SAC Pak ya, dari kontrol, atau kita juga bisa melihat, oh ini kelihatannya sering dipakai, kalau bisa kalibrasinya lebih, jadwal frekuensi kalibrasinya lebih sering daripada standar yang ditetapkan. Kira-kira gitu Pak. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan kalibrasi dan verifikasi? Nah, ini juga sering kali nih Pak, verifikasi, kalibrasi, karena saya baca juga di standar ISO itu kalibrasi atau verifikasi. Jadi alat ukur itu bukan hanya dikalibrasi, tapi juga diverifikasi. Bagaimana penjelasannya Pak? Oke, saya bisa share screen ya Pak? Boleh? Oke. Sebentar.
Nah, ini Pak. Jadi yang namanya kalibrasi nomor 1, Pak. Ya. Jadi kalibrasi itu outputnya ya Bapak Ibu ya. Itu namanya error atau penyimpangan. Dia bisa koreksi dan ketidakpastian. Ya. Tapi kalau yang verifikasi itu yang terakhir Pak, pengecekan antara. Ya. Jadi pengecekan antara outputnya itu bukan lihat penyimpangan ya. Ya, pengecekan antara itu outputnya kita melihat apakah hasil pengukuran kita itu masih masuk enggak nilai penyimpangannya. Ya. Jadi dia ngecek Pak. Penyimpangan yang ada di sertifikat kalibrasi itu masih sama atau enggak gitu. Kalau yang verifikasi ya. Ya. Jadi verifikasi itu bisa disebut dengan pengecekan antara kalau di lab. Ya. Itu kalau di tempat saya sebulan sekali, Pak. Wajib itu. Ya. Jadi fungsinya beda ya. Oke. Jadi verifikasi itu setelah kalibrasi, gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Oh, oke. Baik, mungkin nanti ada yang mau nanya, silakan. Oke Pak, terima kasih. Coba saya kembali lagi ya ke pertanyaannya. Oke, ini sudah. Sekarang pertanyaan keempat, bagaimana jika perusahaan tidak melakukan verifikasi terhadap alat ukur atau internal kalibrasi periodik hanya berdasarkan manual calibration saja dari pihak ketiga? Ini kelihatannya teman kita nanya, kita nggak melakukan kalibrasi, tapi melakukan kalibrasi dari pihak ketiga. Kelihatan begitu ya pertanyaannya. Iya. Gimana Pak Paul? Saya share lagi Pak. Oh iya ya, monggo silakan sebentar. Ya. Ini ya Pak Ibu ya. Ini. Ya. Silakan Bapak Ibu ini melakukan kalibrasi sendiri. Ya, jadi nggak ada kewajiban itu harus kalibrasi keluar ya ke pihak ketiga ya, kalibrasi ya. Asal ini, silahkan kita penuhi kompetensinya ini. Ya, kompetensi alat, kompetensi kondisi lingkungan, kompetensi metode kalibrasi, kompetensi personil, dan kompetensi terkait dengan pelaporan. Caranya paling gampang ya Pak Ibu ya. Ini contoh misalkan, Pak, saya itu kan punya alat oven banyak misalkan. Ya, misalkan di industri makanan, ovennya banyak. Atau saya punya furnace banyak. Jadi atau alat apapun ya yang menghasilkan panas, enclosure. Paling mudah itu Bapak Ibu silakan kirim saja personilnya untuk ikut training. Jadi judul trainingnya ya teknik kalibrasi enclosure. Jadi trainingnya harus spesifik. Ya. Di training itu nanti akan dijelaskan detail itu. Ya, bagaimana cara mengkalibrasi, bagaimana cara bikin laporan, metodenya apa, pengkondisi lingkungannya apa, alatnya apa. Ya, paling enak itu. Ya, jadi kita memang harus invest resource ya, agar kita bisa melakukan kalibrasi sendiri. Karena ini nggak bisa ya, kalau belajar otik sudah nggak bisa. Ya. Itu Pak Juli ya. Baik, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan yang berikut, itu pertanyaan yang kelima kalau nggak salah ya. Bagaimana cara menentukan nilai ketidakpastian pada alat? Rasanya sudah terjawab tadi ya, tapi sekali lagi mungkin Pak. Nah, ini juga sama Pak. Mau slide lagi? Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gini ya Pak. Mengukur ketidakpastian Kalibrasi. ya. Ini Pak. Ya. Jadi untuk kalibrasi ini dia tujuannya dua Pak. Dia menghitung berapa penyimpangan alat. Ya. Penyimpangan alat ini ada gambarnya ya, seperti ini Pak. Ya, jadi ini pembacaan alat, ini pembacaan standar, pembacaan referen material ya. Ya. Selisih antara pembacaan alat dengan pembacaan standar itu namanya koreksi. Ini namanya penyimpangan sistemik, Pak. Ya. Oh, okay. Ini ya apa? Mohon maaf penjelasannya sangat ilmiah ya. Ya. Kalau ketidakpastian itu ketidakpastian acak. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengkalibrasi harus ngitung dua-duanya ya. Jadi nggak boleh kalibrasi hanya ngitung koreksi saja nggak boleh. Ya.
harus ngitung koreksi, dan harus ngitung ketidakpastian. Karena dua sifat ini yang melekat di pengukuran. Ya. Jadi ada kesalahan yang sistemik, itu namanya koreksi. Kesalahan acak, itu namanya ketidakpastian. Untuk ngitung ketidakpastian, itu sangat, ini ya, kalau saya bilang, sangat rumit lah. Ya. Ini saya contoh satu saja ya Pak. Saya kepengen ngitung ketidakpastian timbangan. Itu kayak gini hitungannya. Ya. Pak, kok Pak Mul tahu ini cara ngitung ketidakpastian timbangan? Iya, karena sudah saya punya metodenya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kepengen ngitung ketidakpastian, bagaimana ngitung koreksi, harus punya standarnya. Ya. Jadi setiap alat ukur itu pasti punya standar kalibrasi. Ya. Contoh timbangan, ada di standarnya itu. Bagaimana mengkalibrasi timbangan, ada standarnya. Bagaimana mengkalibrasi oven, ada standarnya. Ya. Bagaimana mengkalibrasi ini, misalkan ini, termokopel, termometer, ada standarnya. Ya. Kalau Bapak Ibu kepengen ini ya, kepengen lihat, kepengen punya standarnya, ada beberapa yang gratis itu. Cari saja di kan.or.id. Ada panduan kalibrasi dan gratis itu. Kayaknya pernah juga ada anggota yang kirim, terus ada juga itu di blog ya. Kan Iya. ID berapa gitu ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, banyak Pak. Jadi kan itu sekarang sudah bagus ya. Beberapa panduan sudah ditranslate kan ke bahasa Indonesia untuk dapat dijadikan acuan ke seluruh pengguna ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bapak stay di sini Pak. Nanti pertanyaannya saya baca aja. Oke Pak. Ini kelihatannya kalau saya lihat dari sini nih, kalau kita ikut training mesti bawa satu kalkulator ya Pak ya. Banyak sekali. Pak, harus pakai Excel Pak. Pakai Excel. Oh, iya. Iya, harus pakai Excel. Baik, pertanyaan yang berikut, bagaimana cara pengukuran dan pembacaan alat hasil kalibrasi? Ini Pak. Ya. Jadi, sebentar ya. Ini teman-teman pertanyaannya saya share di chat ya. Itu pertanyaan yang dari saya yang saya sampaikan ini. Nah, jadi nanti pertanyaan yang berikut juga akan saya share di chat. Ya, silakan Pak. Maaf tadi potong. Ya. Ini saya ngambil contoh neraca ya Pak ya. Saya punya timbangan itu. Ya. Kalau saya pengen lihat ya, Pak, saya punya neraca nih Pak, 0 sampai 200 gram. Kira-kira penyimpangan untuk titik 100 berapa? Ya, itu Pak. Ya. Jadi pada titik 100 itu ya, penyimpangannya sistemik, koreksinya itu 0,01. Tapi untuk nilai penyimpangan acak itu 0,25. Gitu pembacaannya Pak. Ini neraca ya Pak ya. Tapi kalau yang lainnya, contohnya ini oven nih. Ini oven. Ya, jadi oven itu kan dia ruangannya kan luas ya. Dia pasti kan dia berwujud ruangan kan. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi kan. Ya, ada bidang ruangannya di situ. Ya. Misalkan saya kepengen nyeting ya, bahwa oven itu saya setting ke 105 derajat Celcius ya. Ya. Penyimpangannya berapa itu Pak? Ya. Berarti ada titik yang penyimpangannya minus 0,59, ada yang titik 0,84, ada yang 0,60 gitu. Pembacaan seperti itu. Ya. Nah, tugas kita Bapak Ibu ya untuk menilai ya, apakah nilai koreksi ini dia masih wajar atau enggak. Itu namanya evaluasi kalibrasi. Karena bisa jadi ketika kita melakukan evaluasi kalibrasi itu enggak masuk standar ya, enggak masuk kriteria keberterimaan. Ya. Terlalu gede itu koreksinya, terlalu gede itu penyimpangannya. Artinya alat itu enggak layak kita pakai. Harus di-repair ya. Harus di-repair dan enggak boleh kita gunakan. Ya. Makanya penting itu dievaluasi itu. Alat ukur ya setelah dikalibrasi. Itu Pak Zul ya kira-kira. Jadi membaca sendiri ada aturannya ya Pak ya? Oh iya Pak. Waktu di training pun dijelaskan juga bagaimana cara membaca itu. Betul. Baik, pertanyaan yang berikut ada di chat juga. Apakah kita wajib mengaudit perusahaan jasa kalibrasi atau cukup melihat sertifikasi dari KAN? Ini mungkin maksudnya kalau kita menggunakan laboratorium eksternal, apakah cukup kita
melihat bahwa dia boleh karena dia sudah akreditasikan, atau kita harus mengaudit ke perusahaan? Sebenarnya kalau lab-nya sudah terakreditasi itu sudah bukti kompetensi, Pak. Oke. Cuman ada cumannya ya. Ya. Tolong Bapak Ibu hati-hati ya. Hati-hatinya gini ya Pak Ibu. Saya punya alat timbangan 100 kilo misalkan. Ya. Tolong nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau mengkalibrasi, tolong kita minta itu, Pak, tolong Pak sertifikat akreditasi itu 1125 dikirim. Dan ruang lingkupnya juga dikirim. Karena bisa jadi ya, alat kita itu tidak mencakup di ruang lingkupnya dia, Pak. Ya. Kita punya timbangan 100 kilo. Ruang lingkupnya dia hanya 0 sampai 1 kilo. Ya nggak bisa mengkalibrasi. Ya. Boleh mengkalibrasi tapi nggak boleh pakai logo kan gitu, Pak. Ya. Tapi kalau sesuai dengan ini ya ruang lingkup di alat ukur kita sebenarnya sudah cukup itu. Dengan sertifikat kalibrasi dan lampiran ruang lingkup sudah memadai, Pak. Nanti ketika dia diaudit oleh kan juga detail. Jadi kalau kita mau mengkalibrasi alat ukur kita, nanti dari laboratorium akan memberikan informasi ya Pak, bahwa kami gitu ya, atau semacam SLA-nya lah ya. Iya. Service level agreement-nya, kami cuma bisa sampai scope ini. Betul. Ini Betul Pak. Jadi nggak perlu datang lah ke perusahaan kalau sudah ada sertifikat ya. Kecuali mau jalan-jalan itu ya. Iya. Oke. Yang berikut adalah bagaimana, saya masukkan dulu. Bagaimana cara menentukan alat ukur masih layak pakai atau tidak dilihat dari hasil kalibrasi? Itu aneh ya Pak. Jawabannya di sini Pak ya. Evaluasi kalibrasi. Tadi itu apa? Antara lagi ya? Enggak Pak, evaluasi kalibrasi. Evaluasi. Oke. Kalibrasi. Kalau teorinya seperti ini Pak. Penyimpangan itu harus lebih kurang dari toleransi. Teorinya seperti itu. Tapi aplikasinya enggak semudah ini, Pak. Jadi misalkan saya bisa sih ya memberikan penjelasan ya. Bagaimana untuk mengevaluasi timbangan. Bagaimana mengevaluasi alat ukur volume. Bagaimana mengevaluasi alat ukur dimensi. Bagaimana mengukur alat ukur suhu. Tapi itu beda-beda. Ya. Kalau teorinya seperti ini, penyimpangan harus lebih kecil dari toleransi. Ya, itu alatnya oke. Kalau penyimpangan lebih gede dari toleransi, itu alatnya tidak oke, Pak. Ya. Itu ya, Pak. Ya. Baik, dari evaluasi ya, Pak. Baik. Ya, harus dievaluasi. Ya, itulah pentingnya evaluasi. Oke, next. Berikutnya, apa dampak jika alat inspeksi tidak dikalibrasi karena memang tidak pernah atau jarang dipakai? Ya jelas Pak, hasil ukurnya dia tidak tertelusur Pak, tidak akurat, tidak valid. Ya. Meskipun jadi itu cuma jarang gitu ya Pak ya dipakai. Iya, kalau dia itu misalkan saya ngukur ini ya sebuah produk ya, lebarnya 62,33 mm, itu data ukurnya nggak valid Pak, nggak akurat, ya, karena tidak tertelusur ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan yang berikut adalah apakah operator yang melakukan verifikasi harian terhadap akurasi alat ukur dan alat uji wajib disertifikasi? Iya, betul Pak. Itu sesuai dengan aturan kan U nomor 1 ya. Ya. Nomor 4 ini. Bukti kompetensi personil yang melakukan kalibrasi in-house. Ya. Buktinya jelas, dia harus ikut training, Pak. Ya. Berarti dia nanti dapat sertifikat itu sebagai buktinya gitu ya? Ya. Dan sering melakukan, Pak. Karena dia ikut training tapi nggak pernah kalibrasi kan juga nggak ini ya. Jadi kompetensinya stagnan nanti, tidak terpelihara. Baik, yang berikut Pak Mul, apakah ketika alat ukur sudah dikalibrasi oleh pihak eksternal, kita perlu melakukan verifikasi kembali? Dan bagaimana caranya? Itu yang tadi ya Pak ya? Nah, ya, pengecekan antara ya. Tapi tetap ya Pak, jadi dikalibrasi oleh pihak eksternal kita harus lagi melakukan verifikasi di wajib Pak. Wajib. Yang nomor 2 ini ya Pak ya? Ya, nomor 2, cek antara. Nomor 2. Yang berikut ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir pertanyaannya,
apakah bisa departemen QC yang ada di perusahaan melakukan kalibrasi alat sendiri, kemudian hasilnya bisa diakui atau valid? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan nih, tapi monggo Ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita ke pertanyaan dari peserta nih, banyak banget yang nanya nih Pak. ya boleh Bu, boleh. Boleh Jadi ya? kalau misalnya nanti ada auditor yang nggak memperbolehkan, nanti dikasihkan ini ya, KU1 itu. Ya, tapi dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku ya Pak Ibu ya. Jadi kegiatan kalibrasi itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya. Harus ini terpenuhi ini. Alat, kondisi lingkungan, metodenya valid, personelnya kompeten, dan dia harus menerbitkan laporan hasil kalibrasi. Bukti bahwa itu bukti ketertelusuran pengukuran. Dan dia juga bisa Excel juga ya Pak. Oh iya. Soalnya banyak hitungan ini. Iya, betul. Oke. Baik, kita masih sebenarnya ada sedikit waktu 5 menit ya, tapi saya berikan waktu 10 menit deh. Teman-teman yang mau bertanya, ini ada di chat banyak ya. Saya kira mungkin langsung aja mohon izin ya, sampaikan ini ya, mungkin Pak Rahmadi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Zul. Selamat malam Pak Zul, Pak Mulyono, dan semua rekan-rekan Quality Club. Selamat malam, salam sehat selalu. Pertama, saya ingin menanyakan ya, karena di industri kami ini kebetulan sangat multidimensional untuk kalibrasi Pak, terus terang. Ya. Kami perusahaan underwater diving, jadi kita ada pressure gauge yang harus dikalibrasi, kita ada load cell untuk pengukuran kekuatan angkut untuk crane, itu kita juga harus kalibrasi. Kemudian kita ada beberapa peralatan UT thickness yang harus kita kalibrasi, peralatan batimetri survei yang harus kita kalibrasi. Nah, tidak semuanya kita bisa lakukan kalibrasi antara setelah muncul dari third party ya, terutama di industri kami. Industri kami memerlukan sertifikat dari third party selalu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan kalibrasi antara, misalkan nih Pak, kita punya load cell yang 100 ton. Di Indonesia sangat terbatas itu Pak. Kita memang kesulitan, sehingga pada saat terima third party, kita sudah menerima itu. Sehingga kita tidak bisa melakukan antara. Nah, seperti itu kita cukup melakukan internal sendiri. Kita cukup melakukan pada saat ada pengetesan di luar, kemudian kita coba lakukan pengetesan, ataukah bagaimana? Karena kan kita tidak bisa melakukan itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian pada saat kita mendapatkan hasil sertifikasi dari pihak yang ketiga, itu apakah sebelumnya proses pada saat kita melakukan permintaan untuk kalibrasi, bisakah kita minta ke pihak ketiga itu reference value-nya, Pak? Karena kadang-kadang kan ada peralatan-peralatan khusus yang itu sangat spesifik dan kita perlu benar-benar tahu master kalibratornya itu akurat tidak. Nah, apakah bisa kita tanyakan seperti itu, Pak? Mungkin itu sementara pertanyaannya. Makasih, Pak Mulyono. Oke, ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita melakukan pengecekan antara, memang mau nggak mau harus ini, Pak. Harus punya referen material ya. Contoh saya mau melakukan referen pengecekan antara untuk kaliper, jelas saya harus punya gauge block, Pak. Wajib itu. Kalau kita nggak punya referen material nggak bisa. Itu kalau di dalam aturan ini nomor 1, Pak. Ini termasuk tool itu, alat. Ya. Gitu ya, Pak. Jadi referen material itu penting, Pak. Ya. Terus yang kedua tadi ditanyakan, Pak, kita kepengen lihat, Pak, untuk referen materialnya apa? Sebenarnya di dalam sertifikat pasti ada, Pak, referen materialnya ya. Saya share ya, bentar ya. Saya punya Excel, punya ini ya, bentar Pak. Ya. Ini ya Pak, ini adalah bentuk sertifikat dari kalibrasi massa ya. Nah ini Pak, jadi ini yang dimaksud dengan referen material ya, atau material acuan. Pasti ada Pak, di dalam sertifikat kalibrasi itu ada. Jadi tanpa kita tanya pun, sebenarnya kewajiban dari lab kalibrasi itu untuk menulis ya, identitas dari standar acuan ya, harus terus Pak.
Dia harus menulis ya. Saya pakai berdasarkan acuan apa, kemudian saya ketika melakukan kalibrasi itu pakai standar apa, kemudian pakai ini di C0 ya. Kira-kira jawabannya Pak. Itu juga akan jabatan presiden tidak cukup. Ada di situ letak pentingnya jabatan presiden. Tidak dilakukan. Ini sebabnya di masa Pak. Ya, baik Pak, makasih Pak Mul. Jadi nggak perlu kita tanyakan barangnya atau mungkin kita foto, kita dokumentasi seperti apa gitu, nggak perlu ya. Sudah cukup sertifikat saja sudah. Ada, pasti Pak. Dan itu memang salah satu Penjelasannya tidak begitu. salah satu ini Pak, persyaratannya. Jadi salah satu persyaratan sertifikat kalibrasi itu harus mencantumkan standarnya. Dia pakai acuan apa? Dia harus mencantumkan dia mengacu pada metode apa? Apakah metode KAN atau metode C0 atau metode ASTM? Itu harus cantumkan nomor berapa. Ya. Kemudian dia harus mencantumkan jelas penyimpangannya berapa. Itu sudah default, Pak. Default ya. Sudah standar penyusunan laporan kalibrasi itu harus ada semua. Ya. Gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Oke, baik, Ini terima kasih. masih banyak lagi Pak Todi, silakan. Ya, terima kasih Pak Zul. Pak Mulyono, izin bertanya terkait kompetensi Pak Mulyono. Jadi misalnya sebuah perusahaan dia mengirim satu orang untuk pelatihan misalnya untuk dimensi misalnya. Kemudian dia sudah tersertifikasi. Ya. Kemudian dia mentraining orang di internalnya, ya, orang rekan yang lain dia training. Ya. Apakah dia boleh mentraining rekan tersebut dan apakah kompetensi rekan yang ditraining oleh orang tadi itu sudah dianggap sama gitu loh, sehingga dia boleh melakukan proses kalibrasi internal juga. Kira-kira begitu Pak Mul. Terima kasih. Ya. Boleh Pak. Ya. Dengan catatan ya Pak ya, dengan catatan ya. Ketika si A ya, misalkan saya kan pernah dikirim ya dari lab saya itu, dulu saya training di Bandung itu, ya, training kalibrasi. Ya. Apa yang saya dapatkan dalam kalibrasi itu boleh saya sharing knowledge-kan kan di kantor saya, ya. Tapi dengan catatan informasinya harus utuh ya Pak. Saya dapat training apa semua saya berikan, termasuk penggunaan alatnya Pak. Ya. Biasanya kalau saya ikut training kalibrasi itu detail Pak, sampai alatnya itu ada semua. Nah, perusahaan kita punya nggak alatnya itu? Kalau alatnya nggak punya ya nggak bisa Pak. Kita harus punya dulu itu. Ya. Yang paling penting itu alat Pak. Ya. Jadi harus punya standar, itu harus punya. Kalau kita training kalibrasi nggak punya standarnya, ya akhirnya cuma teori nanti, nggak ada praktikalnya. Gitu Pak. Tapi boleh Pak, boleh kita in-house training sendiri di lab kita itu boleh. Ya. Oke. Dengan catatan berarti dengan alat yang sama, dengan standar yang sama ya Pak ya? Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Joko silakan. Terima kasih Pak Jul. Izin bertanya Pak Mulyono. Iya. Tadi kan dalam slide kan ada nilai toleransi yang harus dicocokkan dengan penyimpangan dalam evaluasi. Cara menentukan nilai toleransi itu dari mana ya Pak? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kami kan sebuah industri manufaktur Pak. Ada satu alat ukur yang kami kesulitan mencari lembaga kalibrasi eksternalnya. Kami sebutkan aja itu, kalau di tempat kami fotometer menyebutnya Pak. Jadi kami itu kan memproduksi kaca film mobil maupun gedung. Nah, itu kan harus diukur visibilitas transmitnya, jadi transmitter meternya. Kalau misalnya kami belum bisa menemukan lembaga kalibrasi eksternal, cara melakukannya nanti seperti apa ya Pak Mul? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Ya. Pertanyaan bagus ini Pak. Itu kebetulan ya Pak, tadi pagi saya alami Pak. Saya tuh beberapa hari yang lalu kan di ini ya, di WA sama teman itu Pak. Saya punya alat Mas, alat kalibrasi
gimana itu? Saya sebenarnya sudah hubungi sih beberapa teman, saya punya teman lumayan banyak ya di lab kalibrasi, tak chatting satu-satu, bisa nggak mengkalibrasi alat ini? Semuanya angkat tangan Pak, nggak bisa. Akhirnya teman saya kasih solusi Pak. Coba kamu cari itu standar terkait dengan kalibrasi alatmu. Ya. Dan tadi kayaknya sudah WA saya sudah ketemu itu. Ya. Jadi tipsnya itu Pak Joko ya. Pak Joko nanti cari browsing di internet. Pak Joko punya alat A, cari itu di internet itu. Ya, metode kalibrasi alat A. Ya. Lalu dari standar metode kalibrasi itu tolong itu dipenuhi Pak. Dia membutuhkan standar A, B, C, kondisi lingkungannya itu harus sekian derajat, kelembabannya harus sekian derajat, penuhi Pak. Ya. Lalu Pak Joko melakukan penguji kalibrasi internal. Ya. Nah, ini Pak, nanti dipenuhi Pak. Alatnya dipenuhi, kondisi lingkungannya dipenuhi, metodenya kita tahu ya. Nah, nanti silakan dikerjakan sendiri di labnya Pak Joko ya. Ya. Itu sudah memenuhi Pak. Ya. Asal ini ya, ini sudah ada semua. Jadi boleh Pak. Kalau mentok ya, mentok ada lab kalibrasi yang bisa, kita bisa mengkalibrasi sendiri. Atau tanya vendornya Pak. Ya. Ini bisa nggak? Saya melakukan kalibrasi. Caranya bagaimana? Biasanya setiap vendor itu juga punya metode sendiri-sendiri Pak. Dia mengajunya kemana? Ya. Gitu ya Pak Joko ya. Ya. Lalu terkait dengan pertanyaan untuk toleransi. Toleransi itu bisa dicari dengan berbagai sumber Pak. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa ambil dari berbagai sumber. Dari literatur bisa, dari manual book bisa, dari jurnal-jurnal ilmiah bisa. Silakan dicari itu. Ya. Gitu Pak. Oke, Baik Pak, terima kasih Pak Mul. terima kasih Pak Joko. Mari Mbak Farinia, silakan. Halo, malam Pak Jul. Malam. Ya, perempuan Pak, Ya. bukan Bapak. Saya bilang Mbak gitu. Ya, Pak Mulyono izin bertanya. Tadi kan menentukan alat oke atau tidak, baik atau tidak kan dari penyimpangan yang harus lebih kecil dari toleransi. Iya Bu. Nah, betul. nilai penyimpangan itu sendiri didapat dari nilai koreksi ditambah Dan ketidakpastian. uncertainty atau ya selalu harus ditambah nilai koreksi dan uncertainty ya Pak? Ya, dua itu Bu. Oh, karena saya pernah ada pengalaman uncertainty pihak ketiganya itu masih lebih besar daripada toleransi saya Pak Mul. Gitu. Ya sudah itu aja. Iya Bu. Jadi penyimpangan itu gabungan ya Bu, dari koreksi dan ketidakpastian. Jumlah itu namanya error atau penyimpangan. Itu harus lebih kecil dari toleransi yang dipersyaratkan. Nah, toleransinya nyarinya dari mana? Macam-macam Bu sumbernya ya. Tadi saya sebutkan ya, bisa dari manual alat, bisa dari jurnal ilmiah, ya. Pokoknya dari sumber-sumber yang valid ya, dari ASTM dan lain-lain. Ya Pak. Oke, saya ambil dari chat ya, dua pertanyaan ini menarik juga. Satu, pertama apa? Itu sudah dijawab tadi ya. Tadi pertanyaannya bagaimana melakukan cek antara, Pak? Ibu sudah jelas. Jadi Pak, pengecekan antara itu sangat teknis ya Pak ya. Ya. Karena kalau saya nanti menjelaskan pengecekan antara misalkan timbangan, itu beda dengan pengecekan antara untuk suhu. Beda-beda Pak. Itu pakai rumus Pak. Ya. Oke. Kayaknya susah nih kalau jelasin secara malam ini ya. Ya. Jadi malam ya. Iya. Jadi kata kuncinya ya Pak. Kata kuncinya di semua alat itu jelas penyimpangan harus lebih dari toleransi. Ya. Tapi untuk mengukur penyimpangannya itu sendiri-sendiri Pak. Misalkan timbangan ya, timbangan itu nanti lihatnya dari LOP, limit of performance alat. Kalau untuk alat enclosure saya harus lihat itu, ya suhu terendah kurangi suhu terkecil, beda-beda Pak alatnya. Beda-beda dan itu nanti ada masing-masing unik untuk cara pengaturannya ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan yang saya kira juga banyak sekali seringkali ditanyakan di Quality Club. Apa bedanya kalibrasi dan tera, Pak? Kalau kalibrasi itu untuk melihat penyimpangan, Pak. Ya.
Kalau Tera sebenarnya iya melibat penyimpangan ya, tapi Tera itu lebih ke perdagangan, Pak. Ya. Jadi kalau kalibrasi itu amanat dari sistem mutu, Pak. 1125, 9001, 22.000. Tapi kalau Tera itu amanat dari Kementerian Perdagangan. Ya. Kalau kalibrasi dia untuk melihat penyimpangan, kalau Tera itu lebih ke ini ya, apa? Perdagangan yang adil, Pak. Jadi kalau saya beli buah itu sekilo benar sekilo gitu loh. Ya. Kira-kira gitu Tera. Yang diminta oleh standar ISO adalah kalibrasi. Ya, kalau standar ya sistem mutu semua kalibrasi. Kalau Tera perdagangan. Baik, teman-teman, ini saya kira mungkin dari forum terakhir, siapa yang mau bertanya? Mungkin Ibu kali ya, dari tadi Bapak terus. So, silakan langsung aja. Pertanyaan terakhir, silakan. Soalnya di chat banyak sekali yang bertanya ya. Pak, bagaimana cara ininya sudah? Oh, ini satu nih. Maaf, tadi dikatakan kalibrasi tidak harus ke lab eksternal. Namun pada acuan ISO keamanan pangan diharuskan kalibrasi eksternal. Itu gimana ya? Kalau saya ya Pak ya, tetap kalau di Indonesia ya pakai acuan yang kan. Ya. Karena gini Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan lagi ya, fungsi dari kalibrasi itu kan melihat penyimpangan. Ya. Sebenarnya kalau kita mampu melihat penyimpangan dan kita bisa membuktikan secara ilmiah ya, ada 5 tadi ya, alat, personel, kondisi lingkungan, metode, kemudian laporan. Kita bisa membuktikan secara ilmiah. Sebenarnya auditor nggak boleh tuh bilang kamu nggak layak, itu nggak boleh. Karena dari standar kan juga memperbolehkan. Ya. Kalau saya oke Bu, ya, karena jelas acuan saya dari kan itu. Ya. Boleh Pak ya. Oke. Baik, saya kira cukup Pak Mul. Ini masih banyak sekali pertanyaan, jadi saya apresiasi sekali dengan teman-teman ya. Ini topiknya memang kelihatannya mungkin kita coba lagi Pak nanti di Siapa? webinar yang mendatang ya. Saya kira saya lihat antusias untuk pertanyaan cukup banyak. Mungkin nanti coba saya akan atur sedemikian rupa, mungkin kita bisa kalibrasi dengan topik yang hampir mirip dengan kalibrasi, sehingga nanti kita bisa juga tanya jawab seperti ini. Terus terang saya juga banyak belajar nih dari Pak Mul ya, teman ini. Tadi urusannya alat ukur supaya bagaimana ya, akurat ya Pak ya. Ya. Benar-benar baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Nanti kita juga akan lagi ketemu webinar yang berikut ya. Kalau ada masukan webinar apa yang berikutnya, yang jelas nanti mengenai kalibrasi juga kita akan coba lagi setting. Tadi Bapak bilang mengenai LS Pro Pak ya. Ini juga perlu juga tuh. LS Pro apa, bagaimana cara ininya. Saya kebetulan ini Pak, mainnya itu di wilayah akreditasi semua Pak. 1725, 1765, 1720 lembaga inspeksi. Mainnya di situ Pak. Ya, betul Pak. Itu juga saya kira satu hal yang perlu kita eksplor. Teman-teman Quality Club banyak lebih tahu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah hampir jam 9 malam, ya lebih dari 15 menit. Mohon maaf agak telat sedikit karena banyak pertanyaan. Sekali lagi, terima kasih Pak Mulyono atas presentasinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup webinar hari ini, Quality Club. Saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Pak Mulyono. Terima kasih Bu Zul. Terima kasih. Sehat semuanya ya. Amin. Sampai ketemu di Quality Club di WhatsApp. Salam sehat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bung. Izin live ya. Izin live ya Pak. Silakan. Oke.